sekalian, posisi Cilacap ini ada yang dikenal namanya zona megatrust. Megatrust ini nanti ada hubungannya dengan bentuk atau pergerakan deformasi ketika gempa di laut. Ketika dia vertikal, maka dia akan berbahaya. Naik atau turun ketika di laut itu anjlok, itu bentuknya gempanya vertikal, naik atau turun, pasti akan menimbulkan tsunami yang lebih besar dibanding yang lain. Nanti ada syarat. Nah, kita berada di kuning ini, zona megatrust itu, mega itu besar, trust itu dorongan yang besar. Kita punya 13 area, dan yang paling dekat Cilacap itu punya megatrust. Jadi megatrust itu dimulai dari ujung Garut Selatan, Garsela itu Garut Selatan, sampai dengan ujung Bandaraya, Kulon Progo. Jadi kalau ada gempa besar di zona kuning ini, wes siap-siap. Saya nggak nawar-nawar lagi, segera evakuasi. Tapi kalau yang merah itu masih agak nunggu. Ketemu lagi zona kuning, sekarang lagi digeber kesiapsiaganya itu adalah Pacitan sampai Selat Banyuwangi, Selat Bali. Tapi efeknya adalah ketika ini terjadi gempa besar, maka seluruh pantai selatan yang ada di Jawa Timur dan Bali terkena. Jadi yang seneng piknik ke Bali hati-hati. Enggak, terutama yang ke Kuta. Ini yang terutama yang ke Kuta. Kalau di pasar agak masuk dikit. Kuta itu kan paling ujung. Kabupaten Badung itu kan paling ujung. Ya ini akibat ini banyak sekali kita harus banyak belajar. Kemudian dimulai dari NTT sampai ujung di bawah kepala burung. Ini kemudian Sulut. Nah ini Sulut ini ngeri-ngeri sedap ini, nyanding. Dan itu dekat. Ada yang pernah ke Manado, Sulut, Gorontalo? Ya. Sama juga kalau ke sana ke pantai jangan lama-lama. Ya, boleh piknik boleh, nggak ngelarang, tapi jangan lama-lama gitu. Di dalam ilmu biologi yang di bawah namanya hipocentrum, yang di atas epicentrum. Oke, catatannya adalah semakin dalam semakin tidak bahaya, semakin besar semakin bahaya, semakin dekat dengan kita semakin bahaya. Jadi ya, yang bahaya itu dekat, besar, dangkal. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan kalau terjadi vertikal, patah, naik atau turun di laut pasti akan menimbulkan tsunami. Ini hari ini yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, ketika gempa, maka disinilah yang paling penting. Apa coba? Nih, tidak panik. Jerit boleh? Teriak boleh? Boleh. Dan itu diharapkan. Karena bisa saja sebelahnya nggak ngerti, nggak mudeng ada gempa. Ibu yang di kamar mandi nggak tahu. Bapak yang lagi tidur nggak ngerti. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu sekalian ngerti gempa, harus memberitahu teman-teman lain. Tetapi dalam arti tidak panik, jangan panik. Karena sebenarnya di dalam kebencanaan itu yang paling sulit inilah mengelola kepanikan, mengelola kecemasan. Kalau di dalam bahasa teman-teman medis ya anxiety itu. Anxiety ini kalau terlalu tinggi, mesti cara berpikir normalnya hilang. Wabih yang hilang wis. Mbok teori Pak Gatot Burabali ini. Kalau ilmunya wis
dhuwur tapi tetap panik, sami mawon. Oke, berikutnya adalah menunduk. Nah, menunduk dengan berlindung ini adalah lindungi kepala. Yang paling sering adalah bahaya ikutan adalah runtuhan. Bukan gempanya, tetapi runtuhan ini. Maka melindungi kepala di ubun-ubun itu menjadi penting. Tangan dua. Gunakan apa saja. Bisa tas, bisa bantal, bisa helm, bisa buku, bisa wajan, bisa panci. Boleh. Nah, pertanyaannya, kalau pas di sal ada pasien apa? Selimut. Tutup selimut. Bantal. Jadi teman-teman ini yang harus mau edukasi juga. Jangan panik, karena ini kata kuncinya, jangan panik. Maka tutup ini menjadi penting. Jadi menutupi namanya nih ubun-ubun ini penting. Kepanikan ini kita biasanya kalau udah teriak nggak bisa mikir ya wes. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini jalan. Luar biasa. Oke. Melindungi kepala dengan apa? Bantal. Apalagi Mbak? Apalagi? Panci. Apalagi? Buku. Apalagi? Apalagi? Tangan enggak? Sebutin tangan dong yang punya kita sendiri. Yo. Kemudian jangan bergerak. Artinya biasanya kita ini panik jalan lari cepet-cepetan ya. Betul. Apalagi di gedung ini. Gedung ini pas di lantai 2. Kalau di lantai 1 itu masih bisa langsung lari. Ini kan keluar dari lapangan, kalau dari kelas baru turun. Kalau nggak ada lift, jangan di lift. Jangan bergerak sampai selesainya gempa. Baru setelah gempa evakuasi. Nah, kenapa ini evakuasi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian? Jalurnya harus jelas. Tulisannya kudu genah. Arahnya ora salah. Jumlahnya kudu ono. Nggak kurang. Karena lagi lingkungan kantor ini, klinik ini kan banyak tamunya ya. Saya tamu, tapi kadang-kadang nak nganti mburi nggak ngerti iki. Maka titik kumpulnya harus jelas. Nah, yang saya garis bawahi adalah sistem peringatan dini inklusif, Bu. Ketika tamu-tamu kita itu disabilitas. Mungkin di sini ada bel, ada sirine. Tetapi untuk yang tunarungu sama tunawicara nggak ngerti. Gantinya apa? Rotator merah. Rotator yang merah itu ketika bahaya, misalnya ada kebakaran atau gempa, nyalain. Nah, ini yang perlu ditambahkan sarpras. Rotator merah berada di mana? Khususnya di ruang rawat inap. Ya, di ruang rawat inap. Kenapa? Disitulah banyak orang berkumpul. Disitulah banyak orang yang mungkin kondisinya tidak bisa cepat untuk evakuasi. Apa tadi Pak? Rotator itu pemutar warna merah itu. Kayak di atasnya ambulan itu loh. Sing bunder. Yang kecil-kecil aja tapi taruh di ruang rawat inap. Kebakaran ini di ujung sana, tapi kini kan nggak ngerti lantai loro, lantai 2 nggak ngerti. Kalau ternyata di bawah itu ada kejadian, bener kan? Ngerti-ngerti wis gede, tahu-tahu sudah besar apinya, tahu-tahu gempanya sudah berat. Oke ya, namanya SPD inklusif, sistem peringatan dini inklusif. Inklusif apa? Ya keberagaman kita, disabilitas, harus mengerti ini. Kemudian evakuasi selesai, berkumpul. Nah, tugas berkumpul ini adalah Bapak Ibu sekalian memastikan karyawan
baik itu direktur klinik, ya, para medisnya itu selamat kabeh. Termasuk pasien, dihitung. Nah, siapa yang memimpin? Ini dibutuhkan SOP, Bu. Pada saat keadaan darurat ini, siapa yang memimpin? Ora karepe dewe-dewe. Nah, buat SOP. Nanti saya kirimkan SOP yang bisa digunakan untuk rumah sakit maupun sekolah. Sami mawon. Siapa berbuat apa? Contoh, direktur klinik atau di sini namanya MFK ya, Bu. Atau nanti dilanjutkan lagi dengan emergency respon timnya ada, ini yang bekerja. Contoh misalnya siapa berbuat apa, direktur klinik mengetahui jumlah yang selamat, jumlah yang sakit, jumlah yang tidak bisa diselamatkan di sini. Terus kemudian bagi yang tidak selamat bagaimana yang tertimpa tidak bisa keluar bagaimana di sini. Buat SOP. Nah, ada lagi kemarin waktu saya di RSPC diskusi yang agak berat. Saya tanya, di sini nggak ada UGD? IGD? Ada. Pada pasien yang tingkat mana yang di situ? Pertanyaannya, apakah ini harus hati-hati, KU-nya jelek atau KU-nya aman? Ini perlu dijelaskan di SOP, Bu. Karena apa? Ketika ketemu pasien yang di IGD, di OK, di ICU, di PICU, di HD, bagaimana yang harus diselamatkan? Siapa dulu yang diselamatkan? Apakah nakesnya? Apakah pasiennya? Ini kan pilihan loh. PR ya. Betul ya, Bu? Maka yang harus kita selamatkan adalah siapapun yang mempunyai presentasi hidup paling tinggi. Jadi jangan mengorbankan nakesnya. Nakes ya butuh urip. Betul kan? Tapi dalam keadaan misalnya nyon sewu, kita lagi di IBS misalnya di OK, lagi kegiatan nih, lagi proses, tiba-tiba ada gempa. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus berhenti? Ketika dia harus heading kemudian harus nutup, apa cukup waktu nih? Kan nggak cukup toh? Apa nunggu ini dulu? Nggak ada jaminan bangunan nggak runtuh. Ini contoh keadaan darurat di mana 5 tempat itu saya selalu diskusikan dengan teman-teman nakes. Nek ketemu ini piye? Paham ya? Siapa yang harus diselamatkan adalah yang mempunyai presentasi hidup paling tinggi. Contoh misalnya kalau rawat inap ya masih bisa jalan, diajak jalan minimal pelan. Kalau masih bisa menggunakan kursi roda, gunakan kursi roda. Kalau yang masih di infusnya dibawa jalan keluar sendiri, syukur. Kalau ada yang nungguin pasien, silahkan dibantu keluar. Teman-teman para medis dan medis, ya kan, tugasnya yang lain, terutama yang berat-berat. Berat-berat itu bukan yang kayak tadi itu, yang di 5 lokasi itu. Ini menjadi pemahaman kita semua. Kenapa? Nakes kan juga butuh duit dan butuh urip. Karena kan melanjutkan kehidupan kan. Ya kalau misalnya mempertahankan ini terus pada posisi keadaan darurat ternyata dia terancam, ya bukan pilihan yang bagus. Ini sering kita diskusikan kalau di kelas-kelas klinik rumah sakit sampai ini. Karena apa? Jangan sampai secara idealis kita pengen selamat,
tetapi teman-teman jadi korban. Oke, berkumpul berhitung. Ketika ada yang kurang, ketika ada yang tertinggal, ketika yang ada yang sakit, maka Bapak Ibu sekalian minta bantuan. Minta bantuannya kemana? Apa ke tim SAR karena itu runtuhan, atau kebalikannya cukup memberitahu lingkungan siapa yang bisa nolong yang ada di dalam ini. Karena kalau dalam keadaan gempa besar tentunya kan semua juga butuh bantuan. Oke ya, dilaporkan seberapa berat, seberapa parah di sini. Oke, lanjut, Mas Ian. Nah, ini yang sering di rumah, di lingkungan, di kantor, di kamar, di sal. Kalau ketika gempa ini, mana tempat-tempat yang bisa untuk menyelamatkan diri? Depan lemari, pinggir meja, tidak di depan alat elektronik seperti TV. Ya, di sini. Nah, bola pecah. Yang sering terjadi itu kita menempatkan yang berat-berat di atas lemari. Betul nggak? Baik di rumah mau di sini sama kayaknya. Betul ya? Sami mawon, sama aja. Lanjut Mas. Nah ini kalau di hubungan, kalau di mana? Atap rumah. Ini cara berlindung. Lanjut. Nah ini contoh. Ketika kita punya meja seperti ini bersyukur. Di rumah ada meja makan, ada meja seperti ini, jangan dibuang ya Bu. Artinya itu untuk penyelamatan. Ini contoh gempa Palu. Ini gempa Palu yang merusak. Akhirnya tsunami. Ini gedung lantai 5 Bu. Ini gedung lantai 5. Ini lantai 1 sudah sama dengan tanah. 2, 3, 4, 5. Yang bisa hidup yang tersangga oleh meja. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika ketemu meja ya ngumpet di sini. Ini lantai 2, 3 sudah kayak peyek diremet. Atas itu basement hotel ini. Lanjut. Nah, kita ke tsunami. Tsunami itu apa? Su itu ini dari bahasa Jepang, pelabuhan, dan nami gelombang. Gelombang yang menerpa pelabuhan. Lanjut. Nah, ini yang dekat laut ini, Mbak. Yang dekat laut, yang Tegal Kamulian, RSPC, Komperta, Tegal Katilayu, Benteng Pendem, yang sering main ke laut, yang sering mantai. Tanda-tandanya, ya, tiba-tiba lautnya adalah surut. Surutnya bisa karena mungkin aja kita gempanya nggak kerasa, tapi tiba-tiba surut. Karena gempa jauh, tapi surutnya bisa terjadi di mana saja. Kesedot sih, jeblok tadi, yang vertikal tadi, ke sana dulu, baru balik. Nah, perpindahan ini yang menyebabkan masanya itu jadi baliknya lebih besar. Karena tadi anjlok secara vertikal.